Naira memutuskan sambungan telepon dari sana. Naisha menarik napas kasar lalu menatap kamar mandi yang masih tertutup. Tidak lama kemudian, Gravin keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk sebatas pinggang dan rambutnya yang masih setengah basah mengalirkan cairan bening itu hingga ke dahi lalu ke leher dan berakhir ke bagian dada Gravin. Naisha menelan salivanya susah payah. Kenapa suaminya terlihat sangat menggoda jika seperti itu? Belum lagi roti kotak di perutnya yang membentuk 6 bagian. Rasanya, Naisha ingin menyentuhnya. Bolehkah? Sialan. Gravin itu suaminya, kenapa tidak boleh? Naisha punya hak untuk melakukan apapun kepada Gravin. Lantas Naisha mendekati Gravin dan itu sontak membuat alis Gravin naik sebelah. Ada apa? Naisha menelan ludahnya susah payah, menjalankan jari-jarinya di perut sang suami seraya menggigit bibir. Boleh aku? Tangan Naisha sampai ke simpul handuk dan sudah siap membukanya, tapi Gravin menahan. Siapa yang menelepon? Biur. Imajinasinya seperti disiram air bertonton. Hanyut seketika hingga tanpa sisa. Gravin mengecewakannya. Naisha mengentakkan kakinya dengan mimik kesal menuju ranjang tempat tidur. Naira. Dek. Gravin sempat menegang, akan tetapi ia kembali menguasai situasi. Jangan bohong kali ini, Mas. Coba jujur, ada hubungan apa kamu dan Naira? Gravin menoleh ke Naisha setelah selesai mengenakan baju dan celana kerjanya. Tidak ada. Aku meneleponnya hanya untuk minta bantu menasihati kamu. Gravin merapikan rambutnya dan kemudian mengenakan jas dan kacamata. Siapa tahu kamu akan menyadari betapa bahayanya memakan makan mentah dan minuman bersoda saat hamil. Mas gak bohong. Gravin tersenyum kecut. Masih banyak pekerjaan yang lebih penting daripada berbohong. Gravin mengambil ponsel dan kunci mobilnya. Jangan menungguku pulang atau menyuruhku makan siang bersama hari ini. Aku terlalu repot. Setelah mengucapkan itu, Gravin keluar dari apartemen begitu saja tanpa ada salam perpisahan atau kecupan manis di pipi dan kening. Gravin seperti cuek dan benar-benar cuek. Salah siapa? Radevan berdiri di depan perusahaan HD Group, menimbang-nimbang apakah dia akan masuk langsung ke dalam menemui Gravin atau bagaimana. Radevan ingin tahu semuanya tanpa peduli pada rasa sakit yang ia dapat nantinya. Baru saja dia memikirkan untuk masuk, mobil milik Gravin berhenti tepat di depannya. Radevan sudah menunggu hingga Gravin keluar dari mobil. Gravin Haridra Devananta. Gravin menatap Radevan dengan tatapan datarnya. Ya. Gravin menukik alisnya sebelah. Radevan Pramayoga suami dari Naira. Gravin menarik sudut bibirnya. Lalu, Gravin sepertinya tidak terintimidasi dengan kehadiran Radevan. Saya bicara soal kamu, Naira dan bayi dalam perut Naira. Gravin menegang. Hubungannya dengan saya apa? Bukannya kamu ayah biologis dari bayi dalam perut Naira? Radevan dan Gravin saling menatap tajam dengan pemikiran masing-masing. Ke ruangan saya. Gravin berjalan disusul Ano lalu belakangnya Radevan. Demi Tuhan, isi hati keduanya tidak dapat ditebak sama sekali. Semoga tidak terjadi kekerasan setelah ini. Seperti biasa Gravin menyambut tamunya dengan baik walau musuhnya sekalipun. Menyuruh Ano menyuguhi teh manis panas sebelum membahas apa yang perlu dibahas. Saya gak punya banyak waktu, Tuan Gravin. Radevan berucap dengan nada tajamnya. Gravin mengangguk. Apa yang ingin Anda bicarakan ke saya? Tanya Gravin. Anda sudah tahu pastinya karena sempat saya bahas di depan tadi. Radevan berkata. Soal ayah dari bayi dalam kandungan Naira.
Gravin menyela. Radevan diam dengan tatapan tajam selayaknya pedang. Bagaimana jika aku katakan, aku tidak ada hubungannya dengan kehamilan Naira? Radevan menggertakkan giginya saat Gravin mengatakan itu. Saya mungkin tidak akan percaya bahwa kamu pelakunya jika tidak ada bukti. Masalahnya seseorang memeras saya dan memberitahukan jika kamu adalah orang yang menghamili Naira. Gravin terdiam. Jangan mencoba mengelak. Gravin menarik napas kasar. Dari awal saya sudah curiga dengan Anda, tapi saya mencoba membuang kecurigaan itu apalagi Naira juga mengatakan kalau dia tidak mengenal siapa yang melakukan itu kepadanya. Radevan begitu sengit menatap Gravin. Oke, saya mengaku. Saya melakukannya. Tapi, aku kesini hanya ingin memperingati Anda, Tuan Gravin yang terhormat. Potong Radevan. Saya hanya butuh pengakuan Anda. Bukan memeras Anda apalagi sampai memukul Anda hingga babak belur. Itu bukan gaya saya. Radevan melanjutkan kalimatnya. Gravin diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kalau ditanya apa saya marah? Jawabannya marah. Bahkan saya sangat marah kepada Anda atas apa yang Anda lakukan ke Naira sampai rasanya ingin membunuh Anda detik ini juga. Radevan menjeda kalimatnya. Tapi balik lagi ke hati nurani saya, jika saya melakukan itu apa bedanya saya dan Anda? Senyum mengejek Radevan terlihat menghiasi wajahnya yang memerah karena marah. Dan satu lagi, iblis seperti Anda tidak layak mati dengan semudah itu. Anda harus menderita, menerima karma sesuai perilaku Anda di dunia ini. Radevan mengeluarkan segala hal yang ada di pikirannya. Dia juga berusaha menetralkan amarahnya agar tidak menghajar Gravin begitu saja. Untuk urusan akhirat, biarkan saya tahu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Radevan menarik napas panjang dan kemudian memejam matanya untuk menelan semua kemarahan itu. Gravin terdiam. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan sampai setega itu menghamili Naira padahal istri Anda sendiri adalah kembarannya. Radevan menarik napas lagi dan lagi. Entah berapa kali dia melakukan itu. Mungkin 10 kali atau lebih. Bagaimana kalau saya katakan semua ini adalah ketidaksengaja saya? Apa Tuan Radevan percaya? Gravin balik menyerang Radevan dengan kalimatnya setelah tadi Radevan berbicara tanpa memberi kesempatan kepada Gravin. Tidak sengaja. Jika tidak sengaja, kisahnya akan berbeda. Ah, saya lupa, iblis selalu banyak cara mencari alasan termasuk alasan tidak sengaja. Jika Anda manusia, mungkin Anda sudah bertanggung jawab tentang perbuatan Anda sekarang. Radevan berbicara dengan penuh penekanan setiap kata. Saya punya alasan tersendiri kenapa tidak menikahi Naira. Satu lagi, saat itu posisinya Naisha juga hamil. Radevan tertawa masam. Berarti Anda memang iblis. Menyentuh seorang perempuan yang bahkan belum sah menjadi istri kamu. Gravin menatap Radevan tanpa bisa diartikan apa maksud tatapan itu. Baik. Saya mengakui saya pelakunya. Terlihat seringai Gravin di balik wajah dingin tersimpan sejuta rahasia sebenarnya. Lalu apa? Kamu ingin melaporkan saya ke polisi. Kamu ingin memberitahukan kepada keluarga saya dan keluarga Naira Naisha kalau saya yang menghamili Naira. Kamu ingin saya menikahi Naira. Atau bagaimana? Radevan ikut menyeringai. Tenang saja, saya tidak akan membongkar kebusukan kamu saat ini karena saya juga tidak mau kehilangan Naira. Saya juga tidak akan meminta kamu menikahi Naira karena Naira milik saya seorang. Saya hanya menyayangkan sikap Anda yang tidak gentle pada masalah. Gravin menggertakkan giginya. Saya juga bersyukur kamu tidak menikahi Naira.
Saya tidak ingin dia dimiliki oleh lelaki brengsek seperti kamu. Jadi, mau kamu apa sebenarnya? Gravin mulai terpancing emosinya. Jangan mengganggu Naira. Jangan menghubungi Naira, dan satu lagi, jangan pernah menganggap anak dalam kandungan Naira itu anak kamu, karena mulai dari sekarang sampai seterusnya anak dalam kandungan Naira itu adalah anakku. Radevan berdiri. Dari awal kamu tidak menginginkannya sampai menyewa orang untuk berpura-pura. Sebagai ayah biologis bayi dalam kandungan Naira. Jadi, kamu tidak berhak memiliki mereka nanti dan sampai kapanpun. Radevan yang biasanya lembut berubah menjadi sosok yang seperti bukan Radevan. Jika kamu mengusik dan mengganggu mereka, akan kupastikan tamat riwayatmu, Tuan Gravin. Radevan membenarkan jasnya dan kemudian pamit undur diri dari hadapan Gravin. Setelah berada di luar, Radevan memejam sejenak, kemudian dirinya merogoh saku jas dan mengambil ponsel. Aplikasi WhatsApp yang ia buka dan kemudian mengirim pesan kepada Naira. My wife. Sayang, jangan lupa nanti malam, ya. Berdandan cantik. I love you. Beda halnya dengan Gravin di dalam ruangannya. Ia membanting vas bunga ke lantai hingga hancur berantakan. Belum lagi mejanya yang ia acak-acak. Emosinya tidak stabil. Biasanya ia pandai mengatur amarahnya, tapi entah kenapa Radevan berhasil membuat dirinya kacau balau hanya karena nama Naira. Ada apa sebenarnya dengan dirinya? Apakah dia mulai melirik Naira lagi? Benarkah dia boleh mengatakan lagi untuk Naira? Entahlah. Krek. Ano masuk dan sedikit terkejut melihat ruangan kerja Gravin seperti kapal pecah. Bos, panggil Ano pelan. Rapat hari ini, kau urus saja. Aku butuh istirahat. Ano mengangguk. Lalu mendahului Gravin yang hendak ke kamar dalam ruangan kerja itu. Membuka pintu dan ketika Gravin sudah di dalam, ia menutup pelan dan keluar dari sana. Dia akan memimpin rapat untuk pagi ini. Gravin tidak tidur meskipun tubuhnya sudah berbaring dan mata terpejam. Suara Naira mengacaukan otaknya ditambah kalimat-kalimat Radevan barusan. Aku bukan Naisha. Jika kamu mengusik mereka, tamat riwayatmu. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Naira dan Radevan menyatu dalam pikirannya. Sial. Umpatnya seraya membuka. Kenapa sekarang muncul? Gravin menunduk. Haruskah ia mengatakan rahasia sebenarnya yang disembunyikan olehnya sebelum malam laknat itu terjadi? Haruskah ia mengakui ke Naira dan Naisha? Berpikir Gravin. Berpikir. Pada akhirnya, Gravin tidak tertidur. Dia hanya memejam mata dengan pemikiran-pemikiran kacaunya. Uwek. Naira memuntahkan isi perutnya ke kloset dan hanya air yang keluar. Ia sudah melakukan itu sejak setengah jam lalu walau berjeda beberapa menit saja. Sarah berlari ke dalam kamar Naira membawa air minum dan juga teh jahe. Sayang, minum. Memberikan air putih ke Naira yang sudah sangat lemas. Niar menerima dan meneguknya sepatu. Sudah lebih baik? Tanya Sarah. Sudah, Ma. Naira berdiri dibantu Sarah dan kembali ke kamar. Ini teh jahe, Ra. Biar lebih enak perutnya. Sarah kembali memberikan gelas kecil ke Naira. Naira tidak memilih-milih atau juga menolak. Dia langsung menerima dan meminumnya hingga tandas. Kamu istirahat, ya? Naira mengangguk. Membaringkan tubuhnya di ranjang dan Sarah membantu menyelimuti. Saat Sarah hendak pergi, Naira menahan dan memeluk tangan Sarah. Mama di sini saja. Naira mengucapkan keinginannya dengan lemah. Sarah tersenyum dan mengangguk.
Dia memilih kembali duduk karena menyadari satu hal, yaitu Naira merindukan mama kandungnya. Sarah mengelus-elus rambut Naira dengan lembut sembari mulutnya bernyanyi pelan agar Naira tertidur. Benar saja, setelah berjuang selama 15 menit, Naira tertidur. Sarah melepas tangannya dari rangkulan Naira secara pelan lalu mengecup kening Naira. "Kap, tidur yang nyenyak, sayang." Sarah keluar dari kamar Naira. "Mas." Sarah kaget ketika keluar kamar, Wijaya berada di depan pintu kamar Naira. "Mas ngapain?" tanya Sarah. "Bagaimana keadaan menantu?" Wijaya terlihat khawatir. Senyum Sarah terpatri indah. "Gak apa-apa, Mas. Biasa." Sarah meraih tangan Wijaya. Dia sendiri tidak menyangka jika Wijaya pada akhirnya peduli dan sayang kepada Naira, padahal awalnya dia ingin Naira kehilangan bayi dalam perut itu. "Kamu terlalu santai, Sarah." "Gak apa-apa, tapi kenapa muntahnya gak berhenti-berhenti? Kita bawa ke rumah sakit saja." Wijaya hendak masuk ke dalam kamar Naira untuk membawa menantunya itu ke rumah sakit. "Mas, Naira itu sedang tidur. Biarkan dia istirahat. Semisalnya dia mual lagi dan muntah, baru kita bawa dia ke rumah sakit." Wijaya merasa tidak puas. "Mas, ibu hamil muda itu emang begitu. Dulu aku juga begitu pas hamil Salina. Aku suka nyuruh Mas nyari jeruk nipis tengah malam. Tapi, lagian, Dokter Aina juga udah memeriksa Naira tadi. Ngasih vitamin dan obat menghilangkan rasa mual. Kita lihat dulu reaksinya." Sarah memotong ucapan Wijaya. Wijaya mengangguk. "Kamu pantau terus." Wijaya memerintah. "Tentu, Mas." Saat Wijaya pergi, Sarah menahan tangan suaminya itu dan memeluk erat. "Makasih, ya, Mas. Makasih karena sudah menelan ego dan memilih menerima Naira jadi menantu kita seutuhnya." Wijaya tidak merespons ucapan istrinya sama sekali. "Aku tahu. Di balik wajah Mas yang dingin dan sikap Mas yang cuek, ada rasa sayang yang mendalam." Wijaya mengulum senyum tipis walau Sarah tidak melihat itu. "Makasih sekali lagi, Mas." Sarah mengecup pipi Wijaya dan Wijaya menepuk pundak istrinya pelan. Reaksi macam apa itu coba? Entahlah. Keduanya juga tidak tahu kalau Naira berdiri di balik pintu dengan senyum manisnya. Dia mendengar semuanya dan dia senang bukan main. Ternyata keluarga besar Radevan begitu sayang dan peduli padanya. Dia rindu papanya. Naira kembali ke tempat tidur. Mengambil ponsel dan membuka kontak nomor ponsel yang tersimpan. Di sana tertera nomor Bastian yang tersimpan sebagai pelindungku dengan 2 emot love. Hatinya sangat ingin menelepon Bastian, tapi entah kenapa tangannya terlalu berat menekan nomor itu. "Aku harus memulai." Naira memaksa diri untuk menghubungi nomor sang papa. Menunggu lama dan tidak ada yang menerima panggilan itu walau terhubung. Naira melakukan panggilan itu sebanyak 3 kali dan keempat kalinya sang papa menerima. Halo, Pak," cicit Naira takut-takut. "Ada apa?" "Saya sibuk." Bastian menyambut ucapan Naira dengan ketus, bahkan tidak menyebut dirinya sebagai papa melainkan saya. "Pak, apa kabar?" Naira kembali memberanikan diri. "Baik. Berusaha sangat baik di era gempuran anak-anak yang menyakiti perasaan orang tuanya." Bastian mengucapkan kalimatnya dengan lancar dan seolah penuh dengan nada sindiran. Naira mulai terisak. Hingga detik ini, papanya masih marah ke dirinya. Astaga, dia merindukan papanya yang dulu. Seorang yang selalu ada untuknya dan selalu melindunginya. Bisakah dia mendapatkan itu lagi? Apa mungkin papanya akan kembali menyayangi dirinya?
Dia merindukan hangatnya kasih sayang lelaki itu. Tidak ada lagi yang mau kamu bicarakan. Saya sibuk. Pa. Naira menghentikan sang papa yang hendak menutup telepon. Aku rindu papa. Aku merindukan senyum papa. Bisakah aku mendapatkannya kembali? Helaan napas kasar Bastian terdengar di ujung telepon. Pa, aku minta maaf. Tut, tut, tut. Sambungan telepon terputus. Bastian mematikannya secara sepihak tanpa mengatakan apapun. Naira terduduk di lantai, mengeratkan genggaman di ponselnya seraya menangis. Papa, apa tidak ada kesempatan kedua untukku? Apa maaf terlalu sulit aku dapatkan? Apa aku tidak layak menjadi anakmu lagi? Naira terus menangis. Gravin tidak fokus pada pekerjaannya sejak kedatangan Radevan di kantornya pagi tadi. Entah kenapa sedikit ada kekecewaan yang mendalam ketika Radevan melarang dirinya menelepon Naira. Sial. Apa yang lo harapkan, Gravin? Gravin bermonolog. Bak. Melayangkan satu pukulan di dinding. Sial. Umpat Gravin lagi. Kenapa aku jadi seperti ini? Gravin memilih keluar ruangannya. Seketika karyawan yang melihatnya langsung diam dan kembali ke tempat. Bekerja dengan benar. Kalian malas, saya pecat. Gravin melampiaskan amarahnya kepada para karyawannya. Ano mendekat. Bos, ada apa? Gravin memberi isyarat agar Ano mengikuti dirinya. Ano mengangguk. Setelah masuk ke dalam mobil, Gravin duduk diam dengan ponsel di tangannya. Kita kemana? Tanya Ano lagi. Tempat mana saja yang bisa membuat pikiranku tenang? Ano mengernyitkan kening. Yang saya tahu, tempat seperti itu tempat beribadah, bos. Saya belum cocok ke tempat seperti itu. Yang lain saja. Baru saja Gravin mengatakan itu. Ponselnya bergetar dan ternyata pesan dari sang kakek. Penguasa. Kembali ke rumah siang ini. Kita akan makan malam. Istri kamu juga sudah di sini. Tidak berniat membalas, akan tetapi Gravin tetap meminta Ano untuk ke rumah sang kakek. Ke rumah besar. Gravin memberi perintah. Ano mengangguk. Segera menjalankan mobil menuju rumah besar keluarga Devananta. Sekitar 25 menit, mobil yang dikendarai Ano berhenti di depan rumah mewah keluarga Devananta. Ano turun dan segera memutar mobil lalu membuka pintu untuk Gravin. Saya balik ke kantor saja, bos. Gravin mengangguk. Ano langsung bergegas pergi. Sementara Gravin masuk ke dalam. Di sana dia disambut oleh Tante Salma dan juga Arjuna. Kamu sudah datang, Gravin. Gravin tidak merespons sama sekali. Dia berpikir kalau Salma hanya berpura-pura baik kepada dirinya karena sang kakek berada di depan mata.